Jangan lupa, cahaya selalu berhadapan dengan bayangan. Dan di balik cahaya itu ada kegelapan yang menunggu. Itulah sebabnya ajaran ini disebut juga pangruwating diyu. Ilmu yang mampu menundukkan iblis, menaklukkan kegelapan. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Pada masa zaman leluhurmu dahulu kala, ada sebuah ilmu yang tidak sembarang orang bisa meraihnya. Sastro Jendro Hayuningrat pangruwating diyu. Ilmu ini bukan sekedar kata-kata, melainkan kunci untuk menyatu, membersihkan jiwa, dan kembali kepada Sang Pencipta. Pitutur leluhur berkata, Sastro Jendro Hayuningrat pangruwating diyu yang tersimpan di hati menjadi cahaya yang tak tersentuh kegelapan. Namun, jangan salah paham, ini bukan dongeng murahan yang bisa kau tonton sambil diselingi iklan mie instan. Ini adalah ilmu sakral yang dahulu hanya diberikan kepada mereka yang berhati bersih dan bertekad teguh. Tetapi kini aku akan menceritakannya kepadamu dengan bahasa yang kadang mistis, kadang jenaka, kadang pula menyindir, sebab tanpa sindiran manusia zaman ini sulit digugah. Maka duduklah dengan tenang, matikan lampu jika berani. Rasakan hawa hangat dari suara ini merambat ke telingamu, lalu menyusup hingga ke tulang. Karena apa yang akan kusampaikan bukan sekedar cerita. Ini adalah wejangan dari masa yang telah lama hilang, namun masih menunggu mereka yang mau mendengarkan. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, anak cucu Nusantara, ilmu yang kusebut tadi, Sastro Jendro Hayuningrat pangruwating diyu, bukanlah ilmu sembarangan. Ia lahir dari rahasia para leluhur kuno Jawa, diwariskan secara bisu hanya dari guru kepada murid yang benar-benar siap. Leluhurmu percaya bahwa manusia bukan sekedar daging dan tulang. Ada jiwa yang terikat, ada cahaya yang tersembunyi, ada rahasia yang menunggu untuk dibuka. Urip iku mung mampir ngombe, nanging sing ngombe kudu ngerti rasa banyu. Hidup hanyalah tempat untuk berhenti minum, tetapi peminumnya harus tahu rasa air. Begitulah pitutur leluhur.
Hidup ini hanya singgah sebentar, tetapi siapa yang tidak memahami makna singgahnya akan tersesat dalam dahaga yang tak pernah terpuaskan. Sastro Jendro adalah jalan untuk memahami rasa banyu itu. Ia bukan sekedar bacaan, bukan sekedar mantra. Ia adalah ilmu penyempurna jiwa yang mampu menyingkap tabir antara manusia dengan Sang Pencipta. Namun, jangan kau kira jalan ini mudah. Banyak yang tergoda, banyak yang jatuh. Sebab Sastro Jendro juga disebut pangruwating diyu, ilmu yang mampu menundukkan kegelapan, bahkan iblis sekalipun. Tetapi ingat, siapa yang belajar dengan niat nafsu serakah akan ditelan oleh kegelapan itu sendiri. Sing sapa ngudi kawruh tanpa laku, padha karo wong ngimpi mangan sego esoke tetep luwe. Barang siapa mencari ilmu tanpa perbuatan mengamalkannya, bagaikan orang yang bermimpi makan nasi, namun keesokan paginya tetap lapar. Maka wejangan ini bukan untuk mereka yang hanya ingin pamer ilmu. Ini adalah pangeling-eling agar kau sadar, kesempurnaan jiwa hanya bisa dicapai dengan laku, dengan kesungguhan, dengan hati yang jernih. Ndak tole putu-putuku kabeh, para kawula jagat. Kau sudah mendengar namanya, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Tapi apakah kau tahu dari mana ia berasal? Apakah kau mengira ini sekadar mantra yang bisa kau hafalkan, lalu kau pamerkan di media sosial? Leluhurmu, para resi, para empu, para raja bijak menyimpan ilmu ini dalam-dalam. Ia bukan untuk sembarang telinga, bukan untuk sembarang hati. Sebab Sastro Jendro adalah ilmu rahasia, kunci yang bisa membuka pintu cahaya, sekaligus pintu kegelapan. Pitutur leluhur berkata, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, kang sinimpen ing jero hati, dadi pepadang kang ora kena pepeteng. Artinya, Sastro Jendro adalah cahaya yang menjaga harmoni jagat, yang mampu menundukkan kegelapan, dan hanya bisa disimpan di dalam hati. Ia bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijadikan bahan debat di kolom komentar.
Leluhur Jawa percaya bahwa manusia lahir bukan hanya untuk makan, kawin, lalu mati. Ada perjalanan jiwa yang lebih dalam. Ada rahasia yang harus ditemukan. Sostra Jendra adalah jalan menuju kesempurnaan jiwa. Jalan untuk kembali menyatu dengan sang sumber. Tetapi jalan ini tidak mudah. Ia penuh ujian, penuh jebakan. Sebab sing sapa ngudi kawruh tanpa laku, padha karo wong ngimpi mangan sega. Esuke tetep luwe. Begitulah kata serat. Barang siapa mencari ilmu tanpa laku, sama saja seperti orang bermimpi makan nasi. Bangun tidur tetap lapar. Maka jangan kau kira Sostra Jendra bisa kau dapatkan hanya dengan membaca artikel atau menonton video singkat 3 menit. Ilmu ini menuntut laku, menuntut kesungguhan, menuntut hati yang jernih, dan hukumnya wajib sadar diri. Nduk, tole putu-putuku kabeh. Pada masa lalu, para raja dan bangsawan pun tidak sembarangan bisa mempelajarinya. Konon, hanya mereka yang sudah melalui tirakat panjang, bertapa di gunung, berendam di sungai, berpuasa berhari-hari, yang boleh mendengar sebaris wejangan tentang Sostra Jendra. Bahkan ada kisah bahwa seorang murid bisa menunggu bertahun-tahun hanya untuk menerima 1 kalimat dari gurunya. Bayangkan, 1 kalimat saja bisa menjadi bekal seumur hidup. Sementara manusia zaman sekarang 1 menit menunggu loading video saja sudah mengeluh. Betapa rapuhnya kesabaran manusia modern. Sopo sabar bakal mulya. Begitu kata pitutur. Barang siapa sabar, dialah yang akan mulia. Tetapi kesabaran itu kini langka. Lebih langka daripada sinyal gratis di pelosok desa. Sostra Jendra bukanlah ilmu untuk memperlihatkan kesaktian. Ia bukan untuk memanggil jin atau prewangan. Bukan pula untuk menakut-nakuti tetangga. Ia adalah ilmu penyucian jiwa. Ilmu yang mengajarkan manusia untuk menundukkan nafsu, menaklukkan dirinya sendiri sebelum berani bicara tentang menaklukkan dunia. Leluhurmu memahami bahwa musuh terbesar manusia itu bukanlah setan di luar sana, melainkan setan yang bersemayam di dalam dada. Itulah sebabnya
Sastra Jendra disebut juga pangruwating diyu, ilmu yang mampu menundukkan iblis dan menghancurkan setan dalam diri. Tetapi jangan salah sangka, iblis yang dimaksud bukan hanya makhluk gaib yang kau bayangkan dengan tanduk dan ekor. Iblis itu bisa berupa setan keserakahanmu, setan amarahmu, nafsu yang tak terkendali, atau kesombongan yang membuatmu merasa paling suci, paling benar. Nafsu iku segara tanpa tepi, sing ora bisa disabrang tanpa kawruh sejati. Maka Sastra Jendra hadir sebagai perahu. Ia bukan jalan pintas, melainkan jalan panjang yang penuh ujian. Tetapi siapa yang berani menempuhnya akan sampai pada dermaga cahaya. Namun, lihatlah manusia zamanmu sekarang. Mereka lebih rajin menghafal password WiFi daripada menghafal mantra atau doa. Mereka lebih takut kehilangan sinyal internet daripada kehilangan arah hidup. Betapa lucunya manusia modern. Mereka mencari pencerahan lewat tutorial instan, seakan-akan kesempurnaan jiwa bisa diunduh seperti aplikasi. Padahal Sastra Jendra bukanlah aplikasi. Ia adalah jalan sunyi, jalan yang hanya bisa ditempuh dengan keberanian, kesabaran, dan kerendahan hati. Ingatlah ndok, toleh, putu-putuku kabeh, anak cucu Nusantara. Ilmu ini bukan sekedar kata-kata. Ia adalah rasa, dan hanya mereka yang berani menyelam ke dalam dirinya sendiri yang bisa merasakannya. Sopo ngerti rasa, bakal ngerti urip. Barang siapa memahami rasa, dialah yang akan memahami hidup. Maka dengarkan baik-baik, sebab yang akan kuungkapkan berikutnya bukan sekedar cerita, melainkan pintu menuju rahasia yang telah lama disembunyikan. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, anak cucu Nuswantara. Kau harus tahu, Sastra Jendra bukanlah ilmu yang bisa ditemukan di pasar malam atau dibeli lewat kursus daring. Iyo iku rahasia agung sing dijaga ketat oleh para leluhur. Konon, pada masa Mojopahit, hanya segelintir orang sing wani nyebut namane. Para resi lan empu nyimpeni sapa to api sing dijaga nang dalem kendi tanah liat. Salah urus bisa padam atau malah mbakar saluruh desa. Ono kisah
tentang seorang rojo sing begitu haus akan kekuasaan. Ia meksa seorang resi tuwa tuwih ngajari sastra jendra marang ngene. Resi tuwa kuwi nolak sebab ia ngerti ati sang raja dipenuhi ambisi. Tetapi sang raja ngancam lan akhire resi kuwi mbari satu wejangan. Malam kuwi ketika sang raja nyoba nglapalake ajaran sing durung ia pahami, istanane bergetar. Bayangan hitam muncul dari balik dinding. Suara-suara gaib menjerit di telinganya. Sang raja jatuh sakit, tubuhnya kurus, mripate kosong. Ia mati bukan karena senjata, melainkan karena dimakan oleh nafsunya sendiri. Kawruh tanpa pangerten dadi pepeteng sing rusak urip. Ilmu tanpa pemahaman hanyalah kegelapan yang merusak hidup. Ana pula kisah seorang murid sing setya nunggu gurune nang lereng gunung. Bertahun-tahun ia topo, poso, nahan luwe lan ngalak. Saben kali ia takon, gurune meng dunggu muk, terus wandika, durung wayahe, belum waktunya. Hingga suatu malam ketika bulan purnama gantung nang langit, gurune mbisik satu kalimat. Ming satu kalimat. Tetapi kalimat kuwi mbagi murid tersebut nangis sewenganan. Saya seluruh rahasia jagat raya buka nang ngarepe mripate. Betapa berbeda dengan manusia zamanmu sekarang. Kau ingin semua serba cepat. Kau ingin pencerahan instan seperti mie instan yang tinggal diseduh 3 menit. Padahal ilmu sejati tidak bisa diseduh. Ia harus dijalani, dilakoni, dirasakan. Sing sopo sabar ngudi kawruh bakal nemu papadang. Barang siapa sabar mencari ilmu, dialah yang akan menemukan cahaya. Leluhurmu tahu, sastra jendra bukan sekedar bacaan. Ia adalah jalan hidup. Itulah sebabnya ia disembunyikan, bukan karena pelit, tetapi karena takut disalahgunakan. Bayangkan, jika ilmu ini jatuh ke tangan orang yang serakah, ia bisa menundukkan kegelapan, tetapi justru akan menjadi kegelapan itu sendiri. Maka, para leluhur memilih diam. Mereka menyimpan rahasia ini dalam serat, dalam tembang, dalam pitutur yang samar. Hanya mereka yang tekun, yang mau membaca dengan hati, yang bisa menangkap maknanya. Wong kang eling lan waspada bakal slamet tekan pungkasaning urip. Barang siapa selalu ingat dan waspada, dialah yang akan selamat sampai akhir hidup. Tetapi lihatlah manusia zamanmu. Mereka lebih percaya pada ramalan bintang di aplikasi ponsel daripada pitutur leluhur.
Mereka lebih sibuk mencari konten viral daripada mencari makna hidup. Betapa ironis. Kau hidup di zaman serba terang, tetapi jiwamu tetap gelap. Kau punya lampu listrik, layar ponsel, neon berwarna-warni, tetapi hatimu tetap gulita. Sastro Jendro adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh listrik, tidak bisa digantikan oleh teknologi. Ia adalah cahaya yang hanya bisa menyala di dalam dada. Maka dengarkan baik-baik, sebab setelah ini aku akan membawamu masuk lebih dalam ke inti dari wejangan Sastro Jendro. Jalan yang sunyi, jalan yang penuh misteri, jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani menundukkan dirinya. Ndok, tole, putu-putuku kabeh, anak cucu jagat. Kau sudah mendengar asal-usul Sastro Jendro. Kau sudah tahu betapa rahasia ini dijaga ketat oleh para leluhur. Kini saatnya aku membawamu masuk lebih dalam ke inti dari ajaran ini, jalan menuju kesempurnaan jiwa. Leluhurmu mengajarkan bahwa manusia tidak akan pernah sampai pada kesempurnaan hanya dengan harta, tahta, atau kuasa. Semua itu fana, semua itu akan hancur. Yang abadi hanyalah jiwa yang kembali menyatu dengan sang sumber. Maka ada 4 tahapan utama yang harus ditempuh. Dengarkan baik-baik, sebab iki bukan teori, melainkan jalan hidup. Nomor 1, suwung. Artine mengosongkan diri. Suwung niku dudu kosong, nanging papan kang lairake pepadang. Suwung bukanlah kehampaan, melainkan ruang yang melahirkan cahaya. Tahap pertama adalah mengosongkan diri, mengosongkan pikiran dari kesombongan, mengosongkan hati dari keserakahan. Tanpa suwung, manusia hanya jadi wadah penuh sampah. Iri, dengki, nafsu, amarah. Tetapi lihatlah manusia zamanmu. Mereka takut sepi. Mereka tidak tahan diam. 5 menit tanpa ponsel, mereka gelisah seperti ikan dilempar ke darat. Padahal suwung adalah pintu pertama menuju pencerahan. Betapa ironis. Kau mencari kedamaian, tapi kau lari dari keheningan. Nomor 2, manembah. Menyatu dengan sang sumber. Setelah suwung, barulah manusia bisa manembah. Bukan sekedar menundukkan kepala, bukan sekedar gerakan tubuh, tetapi menyatukan jiwa dengan sang sumber. Manembahiku ora mung ngucap, nanging nyawiji rasa lan cipta marang Gusti. Manembah adalah menyatukan rasa dan cipta kepada Tuhan.
Leluhurmu mengajarkan bahwa doa bukanlah sekedar kata-kata. Doa itu getaran jiwa, resonansi batin yang menghubungkan manusia dengan jagat raya. Tetapi manusia modern sering menjadikan doa sebagai formalitas. Bibirnya berdoa, hatinya menghitung saldo. Tangannya menengadah, pikirannya sibuk memikirkan notifikasi. Hei, apakah kau kira Tuhan bisa ditipu dengan multitasking? 3. Ngudi rasa, memahami hakikat hidup. Sopo ngerti rasa, bakal ngerti urip. Barang siapa memahami rasa, dialah yang akan memahami hidup. Rasa di sini bukan sekedar perasaan. Rasa adalah kesadaran terdalam, kemampuan untuk melihat makna di balik segala peristiwa. Orang yang ngudi rasa tidak mudah terumbang-ambing oleh suka lan duka. Ia tahu bahwa hidup adalah panggung dan manusia hanyalah aktor yang harus memainkan perannya dengan ikhlas. Tetapi manusia zamanmu lebih sibuk mencari rasa lewat makanan cepat saji, minuman manis, atau hiburan instan. Mereka mengejar rasa di lidah, tetapi melupakan rasa di jiwa. Betapa dangkalnya pencarianmu. 4. Pamoring kawula Gusti, kesatuan jiwa dengan Tuhan. Inilah puncaknya, pamoring kawula Gusti, kesatuan antara hamba dan Tuhan. Pamoring kawula Gusti, yen wis nyawiji, ora ana maneh pamisah antarane aku lan kowe. Pada tahap ini, manusia tidak lagi merasa terpisah dari sang sumber. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah bagian dari keagungan Tuhan. Ia tidak lagi dikuasai nafsu, tidak lagi diperbudak dunia. Inilah kesempurnaan jiwa. Inilah tujuannya Sosro Jendro. Tetapi jangan kau kira ini bisa dicapai hanya dengan mendengarkan wejangan ini sambil rebahan. Tidak. Jalan ini menuntut laku, menuntut pengorbanan, menuntut keberanian untuk menghadapi dirimu sendiri. Wong kang bisa ngalah marang awake dhewe iku sing sejati menang. Orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, dialah pemenang sejati. Manusia zamanmu sibuk berlomba mengalahkan orang lain. Siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih viral. Padahal musuh terbesarmu bukanlah tetanggamu, bukan pula lawanmu di kantor, melainkan dirimu sendiri. Maka anak cucu Nusantara, jika kau ingin memahami Sosro Jendro, mulailah dari 4 jalan ini: suwung, manembah, ngudi rasa, pamoring kawula Gusti. Jangan hanya mendengar, tetapi jalani. Jangan hanya menghafal, tetapi rasakan.
Jangan hanya pamer, tetapi hayati. Dengan hukum wajib sadar diri. Sebab ilmu ini bukan untuk dipajang, melainkan untuk dijalani. Dan hanya mereka yang berani menempuh jalan ini yang akan sampai pada kesempurnaan jiwa. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, anak cucu jagat. Kau sudah tahu bahwa sastra jendro iku cahaya. Tetapi jangan lupa, cahaya selalu berhadapan dengan bayangan. Dan di balik cahaya itu ada kegelapan yang menunggu. Itulah sebabnya ajaran ini disebut juga pangruwating diyu. Ilmu yang mampu menundukkan iblis, menaklukkan kegelapan. Tapi jangan kau kira ini berarti kau bisa memanggil setan lalu menyuruhnya membawakan kopi. Bukan. Pangruwating diyu bukanlah sulap murahan. Ia adalah kekuatan batin untuk menundukkan iblis yang paling berbahaya. Iblis yang bersemayam di dalam dirimu sendiri. Diyu kang sejati iku dudu ing jaba, nanging sing ngenggoni ati. Iblis sejati bukanlah yang ada di luar, melainkan yang bersemayam di hati. Nafsu, amarah, keserakahan, kesombongan, itulah diyu yang sesungguhnya. Mereka lebih berbahaya daripada makhluk gaib manapun. Sebab mereka bisa menyamar jadi keinginanmu, jadi ambisimu, bahkan jadi doamu. Ada kisah tentang seorang murid yang berhasil membuka sedikit rahasia sastra jendro. Ia merasa dirinya sakti, merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia mulai memamerkan ilmunya, menantang orang-orang, bahkan menghina gurunya sendiri. Malam itu, ketika ia bertapa di hutan, ia mendengar bisikan. Bisikan itu manis, menjanjikan kekuasaan, menjanjikan kemuliaan. Ia mengira itu suara wahyu, padahal itu adalah suara diyu yang menyamar. Esoknya, tubuhnya ditemukan kaku, matanya melotot, bibirnya tersenyum aneh. Orang-orang berkata, ia mati karena kesaktian yang gagal ia kendalikan. Tetapi sejatinya ia mati karena ditelan oleh nafsunya sendiri. Wong kang kalah marang nafsu, padha karo wong sing dadi budake dhewe. Barang siapa kalah oleh nafsu, sama saja ia menjadi budak bagi dirinya sendiri. Nah, lihatlah manusia zamanmu. Mereka tidak perlu mantra untuk dipermainkan iblis. Cukup dengan iklan diskon, mereka sudah tergoda. Cukup dengan notifikasi, mereka sudah kehilangan fokus. Cukup dengan sedikit pujian, mereka sudah mabuk kuasa. Cukup dengan dogma dan doktrin, mereka sudah mabuk agama. Betapa mudahnya diyu zaman ini menaklukkan manusia.
Kau kira iblis itu menakutkan dengan wajah seram? Tidak. Iblis zaman ini hadir dalam bentuk yang lebih halus. Godaan belanja online, candu media sosial, ambisi tanpa batas, pakaian agamis. Diyu iku ora tansah medeni, kadang katon manis lan nggodha. Iblis tidak selalu menakutkan. Kadang ia tampak manis dan menggoda. Maka pangruwating diyu bukanlah tentang mengusir makhluk gaib, melainkan tentang mengusir kegelapan dari dalam dirimu, menundukkan nafsu, menaklukkan keserakahan, mengendalikan amarah. Leluhurmu tahu siapa yang bisa menundukkan dirinya sendiri, ialah yang sejati menguasai dunia. Sebab dunia ini bukan ditaklukkan dengan pedang, melainkan dengan jiwa yang terang. Tetapi manusia modern lebih sibuk menaklukkan orang lain. Mereka ingin menang debat, ingin menang popularitas, ingin menang dalam segala hal. Padahal kemenangan sejati adalah ketika kau bisa mengalahkan dirimu sendiri. Sing sopo bisa ngalah marang awake dhewe, iku sing sejati menang. Maka anak cucu Nusantara, jangan kau kira sastra Jendro hanya tentang cahaya. Ia juga tentang kegelapan. Dan hanya mereka yang berani menghadapi kegelapan dalam dirinya yang bisa sampai pada kesempurnaan jiwa. Ingatlah, ilmu ini bisa menjadi perahu yang membawamu ke dermaga cahaya, atau bisa menjadi pusaran yang menenggelamkanmu ke dasar kegelapan. Semua tergantung pada niatmu, pada hatimu, pada lakumu, pada sadar diri lan welas asihmu. Hei, apakah kau siap menghadapi diyu dalam dirimu sendiri? Ndok toleh putu-putuku kabeh, anak cucu jagat, kau sudah mendengar tentang cahaya, tentang kegelapan, tentang jalan menuju kesempurnaan jiwa. Tapi aku tahu sebagian dari kalian mendengarkan wejangan ini sambil rebahan, sambil ngemil, sambil sesekali cek notifikasi. Betapa lucunya manusia zamanmu. Kau ingin mencapai kesempurnaan jiwa, tapi kau bahkan tidak bisa mencapai kesempurnaan baterai ponselmu. Baru 80% sudah panik mencari colokan. Padahal jiwamu sudah 5% dan kau tetap santai. Wong kang luwih wedi ilang signal tinimbang ilang iman, iku wis dadi budak zaman. Orang yang lebih takut kehilangan sinyal daripada kehilangan iman, ia sudah menjadi budak zaman. Lihatlah sekitarmu. Orang-orang sibuk mengejar likes, sibuk membuat konten viral, sibuk mempercantik wajah dengan filter, tetapi hatinya tetap keriput, jiwanya tetap kusam. Heh, apakah kau kira Tuhan akan menilai hidupmu dari jumlah views? Ojo salah paham yo, Semar nggak melarang kue bermedsos, tapi yo
kalau bisa sambil diproses. Elin lan waspada tur sadar diri. Urip iki dudu tontonan, nanging laku sing kudu ditindakake. Hidup bukanlah tontonan, melainkan laku yang harus dijalani. Ada pula yang rajin ritual lahiriah, sembah, sujud, tetapi hatinya kosong. Bibirnya berdoa, wirid, tetapi pikirannya menghitung laba. Tangannya bersodakoh, tetapi hatinya penuh pamrih. Manusia modern pandai sekali berakting. Bahkan iblis pun mungkin iri melihat kepiawaianmu berpura-pura. Wong kang ngibadah mung kanggo pamer, padha karo wong mangan nganggo topeng. Kenyang ora, isin yo iya. Wong kang ibadah mung kanggo pamer sama saja seperti orang makan dengan topeng, tidak kenyang hanya malu. Maka aku katakan padamu, jangan jadikan wejangan ini sekadar hiburan. Jangan kau dengarkan hanya untuk berkata, wah keren, mistis, horor. Tidak, wejangan ini adalah cermin, dan cermin tidak selalu memperlihatkan wajah cantik. Kadang ia memperlihatkan borok yang kau sembunyikan. Betapa beranikah kau bercermin pada wejangan ini? Atau kau lebih suka bercermin pada kamera depan ponselmu dengan filter yang membuatmu lupa wajah aslimu? Ingatlah anak cucu Nusantara, sastra Jendro bukan untuk membuatmu terlihat hebat di mata manusia. Ia untuk membuatmu jernih di hadapan Tuhan. Dan jika kau masih sibuk mencari pengakuan dari manusia, maka kau belum siap menerima pengakuan dari Sang Sumber. Sing paling berbahaya kuwi hatinya, nafsunya, ketika zikir lan ritual hanya mengejar pengakuan dari manusia. Ya sekit ngufur enjar grill. Klimaks rahasia terdalam sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nduk, toleh putu-putuku kabeh, anak cucu jagat. Kowe wis kuantar melalui jalan suwung, manembah, ngudi rasa hingga pamuring kawula Gusti. Kowe wis mirengake tentang cahaya lan kegelapan, tentang iblis sing bersemayam ing jero dodo. Kini saate aku mika rahasia terdalam dari sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Runguana kanthi apik, sebab iki ora sekedar kata-kata. Sastra Jendro iku pepadang kang ngluwari pebeteng, pangrungu kang ngluwari bisu, pangrasa kang ngluwari wuta. Sastra Jendro adalah cahaya yang membebaskan dari kegelapan, pendengaran yang membebaskan dari kebisuan, rasa yang membebaskan dari kebutaan. Rahasia terdalamnya adalah ini:
Kesempurnaan jiwa tidak dicapai dengan menguasai dunia, melainkan dengan menguasai diri. Kowe oleh duwe bondo, tahta, kuwasa, bahkan ilmu sakti. Tapi semua itu hanyalah bayangan. Yang sejati adalah ketika kowe mampu mendekake aku ora apa-apa kejaba bagian dari Gusti. Nalika kuwi ora maneh ana pemisah antarane kowe lan Gusti. Ora maneh ana aku lan kowe. Sing ana mung siji kesatuan. Ikilah sing disebut pamuring kawula Gusti. Iki puncake sastra jenderal. Tapi ingat, rahasia iki ora bisa kowe capai hanya dengan mendengar wejangan ini. Rahasia iki kudu dilakoni, kudu dirasakake, kudu dadi raga nyawamu. Menungso jaman saiki iki sibuk golek jalan pintas. Mereka kepingin jalan pintas menuju surga, jalan pintas menuju sukses, jalan pintas menuju pencerahan. Padahal jalan pintas hanya akan menyesatkan. Urip iku dalan dawa sing kudu dilakoni sithik-sithik nganti tekan pungkasan. Mongko anak cucu Nusantara, rahasia sastra jendra bukanlah mantra yang bisa kowe hafalkan. Bukan pula pusaka yang bisa kowe simpen di lemari. Ia adalah kesadaran jiwa. Ia adalah perjalanan kembali kepada sang sumber. Dan hanya mereka yang berani menempuh jalan ini yang akan menemukan kesempurnaan sejati. Ndok toleh putu-putuku kabeh, anak cucu jagat. Anak cucu jagat, perjalanan kita hampir selesai. Dari suwung hingga pamuring kawula Gusti, dari cahaya hingga kegelapan, dari pitutur leluhur hingga sindiran untuk zamanmu yang penuh kepalsuan. Semua sudah kuwedhake. Tetapi ingatlah ndok, wejangan ini bukanlah tontonan. Ia bukan sekedar hiburan untuk telingamu. Ia adalah pengeling-eling, pengingat agar kau tidak tersesat di jalan hidupmu. Sing sapa eling lan waspada bakal slamet tekan pungkasaning urip. Barang siapa selalu ingat dan waspada, dialah yang akan selamat sampai akhir hidup. Maka jangan kau dengarkan wejangan ini sambil lalu. Jangan kau biarkan ia hanya menjadi suara yang lewat di telingamu lalu hilang ditelan notifikasi. Betapa sia-sianya jika kau hanya berkata, "Wah, keren, mistis, horor," tetapi tidak mengubah apapun dalam hidupmu. Itu sama saja seperti orang yang menonton hujan deras dari balik jendela, tetapi tetap kehausan
karena tidak mau menadahkan tangan. Ingatlah, Ndok, anak cucu Nusantara, sastra jendro itu bukanlah pusaka yang bisa kau simpan di lemari. Ia adalah jalan yang harus kau jalani. Ia adalah cahaya yang harus kau nyalakan di dalam dadamu sendiri. Dan jika kau berani menempuh jalan itu, meski sunyi, meski penuh ujian, maka kau akan sampai pada kesempurnaan jiwa. Kau akan kembali kepada sang sumber, tanpa lagi terikat oleh nafsu, tanpa lagi diperbudak oleh dunia. Urip iku mung mampir ngombe, nanging sing ngombe kudu ngerti rasa banyu. Hidup ini hanya singgah sebentar, tetapi siapa yang tidak memahami makna singgahnya akan tersesat dalam dahaga yang tak pernah terpuaskan. Maka aku, Semar Jawa, menutup wejangan ini dengan satu pesan. Jangan takut pada kegelapan di luar sana. Takutlah pada kegelapan yang bersemayam di dalam dirimu sendiri. Sebab hanya dengan menyalakan cahaya di dalam dada, kau bisa menemukan jalan pulang. Matikan lampumu jika berani. Biarkan kata-kataku menggema dalam gelap. Rasakan hawa dingin yang merambat ke tulangmu. Dan ingatlah, aku akan selalu ada sebagai suara yang mengingatkanmu, meski kau pura-pura lupa. Tan samar mamoring sapa sinokmaya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyuh pindha pesating sumpena musuh ping rasa jati aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ingsun ya sira sira ya